مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2023 Masihiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Oleh karena itu, sebagai manifestasi syukur kita karena kita akan sebentar lagi berada di bulan Dzulhijjah, akan lebih baik sekiranya para hadirin semua menyiapkan diri untuk berazam, berniat mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah kurban nanti tanggal 10 Dzulhijjah yang akan tiba beberapa hari ke depan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam Habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Tentu kita semua berharap dan berdoa bahwa kita adalah salah satu dari bagian umat Kanjeng Rasul yang diaku oleh umatnya sehingga kelak mendapatkan hak kita untuk mendapatkan syafaatul umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumin la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya pribadi sekaligus untuk semua hadirin untuk berkomitmen imtithal awamirillah wajtinab nawahi, sekuat tenaga dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun, dalam kapasitas apapun, untuk berkomitmen menjalankan semua perintah Allah sekaligus berkomitmen menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu insyaallah kita akan terlahir terus menerus sebagai orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, dalam beberapa kali kesempatan khatib saya pribadi selalu menyampaikan untuk menegakkan perilaku kebaikan. Hadirin Allah, kenapa ini selalu sering kita ulang? Karena seringkali kita lalai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagai nabi pungkasan yang setelahnya tidak ada lagi nabi sekaligus syariah atau risalah yang turun kemudian. Seringkali kita lupa bahwa Rasulullah SAW setidaknya membawa dua risalah penting dalam menjaga keberlangsungan dan kebaikan umatnya. Yang pertama, hadirin Allah, risalah itu adalah risalah tauhidiyah. Yang kedua adalah risalah akhlakiyah atau insaniyah. Rasulullah SAW pertama kali diutus oleh Allah adalah untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita semua dituntut untuk percaya bahwa Allah adalah zat tunggal. Dia adalah zat yang berdiri dengan zatnya sendiri, qiyamuhu binafsihi. Dia tidak butuh ruang, tidak butuh waktu, tidak butuh sekutu. Itulah komitmen dan keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita tidak akan pernah tergelincir hingga akhir ajal kita. Kenapa begitu hadirin Allah? Karena dengan komitmen dan ucapan kita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dengan sendirinya pintu surga dan surganya adalah hak kita. Pertanyaannya kemudian adalah, ketika nanti kita di yaumil mahsyar, apakah kita langsung masuk surganya Allah atau ditunda terlebih dahulu? Inilah yang harus kita renungkan bersama, bahwa surga yang sudah menjadi hak kita bisa jadi akan ditunda atau bahkan malah lewat, bukan menjadi hak kita lagi ketika misi yang kedua yang diemban oleh Rasulullah SAW kita lalaikan. Apa itu? Innama biristu liutammima makarimal akhlak. Alhamdulillah, akhlak ini menjadi koridor kita untuk kita bisa bermuamalah dengan siapapun, baik sesama suku bangsa, satu bangsa, atau bahkan beda agama sekalipun. Ketika ada perilaku kita yang tidak baik yang kita lakukan dengan makhluk, sesama makhluk, dengan manusia yang lain, dan kemudian sampai akhir hayat kita belum sempat meminta maaf dan dimaafkan, maka bisa jadi perilaku ini, tindakan ini yang kita lakukan bisa jadi akan menjadi penghambat kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi di depan sudah kita sampaikan bahwa surga ketika kita sudah melafalkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah pasti menjadi hak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang sudah dalam hatinya, dalam lisannya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka baginya adalah surga. Maka kemudian Allah, yang harus kita jaga adalah bagaimana SIM card yang sudah kita berikan ini, privilege yang sudah kita dapatkan ini tetap bisa kita pegang sehingga kita bisa pergunakan hingga waktunya nanti. Oleh karena itu Allah, tidak ada kata lain di samping komitmen la ilaha illallah bersama dengan ketakwaan yang kita bangun, maka yang harus kita bangun adalah bagaimana kita berperilaku dengan siapapun dengan menggunakan akhlak karimah. Jangan sampai karena kita lalai untuk berperilaku akhlak karimah dengan sesama sehingga menyebabkan kita menjadi makhluk yang muflis nanti di akhirat. Sebagaimana sinyalemen Rasulullah SAW kepada kita semua melalui sahabatnya, bahwa akan ada orang yang disebut muflis nanti di akhirat. Para sahabat bertanya, siapakah itu wahai Rasul? Orang-orang muflis adalah orang yang merugi karena dia meninggal membawa sejuta amal kebaikan, sejuta pahala ketika di dunia,
tapi habis dimintai oleh sahabatnya, saudaranya, tetangganya yang ketika masih dunia diperlakukan secara zalim. Oleh karena itu hadimullah, dalam kapasitas apapun mari perilaku kebaikan, akhlak baik menjadi landasan kita untuk bermuamalah kepada siapapun, apalagi di tengah-tengah kita sebagai bangsa dengan multi etnis, multi bahasa dan lain sebagainya. Hadirin Allah, khutbah singkat ini mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita bahwa tidak ada gunanya kehebatan apapun ketika kita tidak memiliki akhlak yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis